Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya, dan tentunya tetap harus semangat. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Damayanti. Kalian bisa panggil Ibu Damai. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasanya. Namun ada hal yang berbeda. Karena kondisi pandemi COVID-19 saat ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Maka dari itu kita melakukan pembelajaran via daring. Karena keterbatasan ini, Ibu berharap kalian tetap harus semangat ya untuk menyerap ilmu-ilmu yang akan Ibu berikan. Semangat! Sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan absen untuk pertemuan kali ini ya. Dimas Indra Alfianto, hadir? Hadir, Bu. Muhammad Satria Alam, hadir? Hadir, Bu. Novianti, hadir? Hadir, Bu. Putri Widya Hanifah, hadir? Hadir, Bu. Wah, hadir semua nih ya murid-murid Ibu hari ini. Semoga kalian tetap semangat ya dari awal pelajaran sampai nanti kita akhiri pelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi di bab 4, yaitu yang berjudul Strategi Pemberdayaan Komunitas dan Kearifan Lokal. Untuk pertemuan di minggu ini, kita akan fokus pada subbab yang pertama, yaitu mengenai komunitas dan kearifan lokal. Untuk subbab berikutnya, kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya di sini ada kompetensi inti yang terdiri dari KI 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar dan indikator yang terdiri dari kompetensi dasar dan IPK dari KI 3. 3.1. Mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1. Peserta didik mampu mendeskripsikan pemberdayaan komunitas. 3.1.2. Peserta didik mampu mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal. Kompetensi dasar dan IPK KI 4. 4.1. Merancang, melaksanakan, dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Indikator pencapaian kompetensi 4.1.1. Peserta didik mampu menerapkan pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar sambil berdiskusi dan melakukan pendekatan scientific learning, peserta didik mampu menerapkan pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Baik, sebelum Ibu melanjutkan lebih jauh mengenai apa itu komunitas dan kearifan lokal, pada bagian ini Ibu akan menjelaskan secara singkat gambaran dari hubungan komunitas dan kearifan lokal. Di bagian ini Ibu sudah menyediakan dua skema, ada di sisi kiri dan ada di sisi kanan, yang sama-sama keduanya mengenai komunitas dan kearifan lokal. Untuk di sisi kiri, Ibu menggambarkan buah bulatan yang diibaratkan komunitas dan kearifan lokal, dan di tengah-tengahnya terdapat seperti sebuah aliran listrik, yang mengartikan komunitas dan kearifan lokal itu memiliki hubungan yang erat. Sedangkan pada sisi kanan,
Ibu menggambarkan dua bulatan juga, yaitu komunitas dan kearifan lokal. Di mana kearifan lokal itu berada di dalam bulatan komunitas, yang mengartikan bahwa kearifan lokal itu berkembang di dalam sebuah komunitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan dari komunitas dan kearifan lokal itu erat, karena pada umumnya kearifan lokal itu berkembang pada suatu komunitas. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai komunitas. Pengertian komunitas. Komunitas itu berasal dari kata serapan bahasa Inggris, yaitu community, yang bila diterjemahkan memiliki arti masyarakat setempat yang memiliki cakupan wilayah yang sama. Lalu, apa itu komunitas? Komunitas merupakan sekumpulan individu yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki interaksi yang kuat antar anggotanya, di mana terdapat di wilayah yang sama dan memiliki perhatian dan minat yang sama. Menurut salah satu tokoh, yaitu Conyers, terdapat 3 kriteria pengertian tentang komunitas. Yang pertama adalah hidup di daerah tertentu dan saling berinteraksi. Biasanya di daerah yang tidak terlalu luas. Yang kedua adalah ciri khasnya sama, sehingga timbulnya identifikasi di dalam sebuah kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah memiliki keserasian dasar dalam hal perhatian dan aspirasi. Dari pengertian yang sudah Ibu paparkan, terdapat poin-poin penting mengenai pengertian komunitas. Yang pertama adalah memiliki perhatian dan minat yang sama. Dan yang kedua adalah bertempat tinggal di wilayah yang sama. Lokalitas atau wilayah yang sama merupakan hal inti yang menjadi pembeda antara komunitas dengan kelompok sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis komunitas. Jenis komunitas yang pertama ada komunitas adat. Komunitas adat merupakan komunitas yang memegang teguh nilai-nilai adat tertentu. Contohnya adalah komunitas adat suku Baduy, komunitas adat suku Sasak, komunitas adat suku Dayak, dan komunitas adat suku yang lainnya. Pada PPT yang sedang Ibu paparkan saat ini, Ibu memberikan gambar komunitas adat suku Baduy. Nah, di mana di dalam komunitas adat suku Baduy ini berkembang nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya. Nah, nilai kearifan lokal yang berkembang di komunitas adat suku Baduy ini adalah nilai untuk selalu menjaga kelestarian alam. Contoh yang dilakukan masyarakat adat suku Baduy untuk menjaga kelestarian alam yaitu memupuk tanaman menggunakan pupuk sendiri, yaitu dibuat dari bahan-bahan organik. Yang kedua, rumah-rumah adat suku Baduy ini juga masih menggunakan kayu dan bambu. Selain itu, kontur tanahnya pun masih miring karena mereka tidak menggali tanah demi menjaga kelestarian alamnya. Selain itu, yang kedua ada komunitas lokal. Komunitas lokal merupakan komunitas yang bermukim atau mencari nafkah di wilayah tertentu. Bisa juga komunitas yang sedang menempuh pendidikan di wilayah tertentu. Nah, contoh dari komunitas lokal ini adalah komunitas yang berada di sekitar pabrik, komunitas yang berada di sekitar kantor, komunitas yang berada di sekitar kampus, dan lain-lain. Nah, pada PPT yang sedang Ibu paparkan saat ini, Ibu memberikan gambaran mengenai komunitas yang ada di sekitar kampus, yaitu di sini ada KMM UNJ. Nah, KMM UNJ ini merupakan kepanjangan dari Keluarga Mahasiswa Minang Universitas Negeri Jakarta, di mana komunitas ini merupakan komunitas yang berisikan anak-anak perantauan dari Minang, Sumatera Barat yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya ada komunitas berdasarkan minat. Nah, komunitas berdasarkan minat ini merupakan komunitas yang memiliki perhatian, minat, kesukaan pada suatu hal yang sama, seperti kesukaan pada hewan, kesukaan pada tumbuhan, kesukaan pada alam, lingkungan,
terus seni tari, seni suara, dan lain-lain. Nah, pada PPT yang sedang Ibu paparkan saat ini, Ibu memberikan gambar mengenai komunitas seni tari, di mana komunitas seni tari ini juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di dalamnya, seperti nilai religiusitas, nilai toleransi, tanggung jawab, nasionalisme, dan lain-lain. Yang dimana nilai-nilai yang diterapkan di dalam komunitas ini juga sangat berguna untuk pembentukan karakter anggota komunitas tersebut. Nah, komunitas dalam masyarakat modern memiliki kelembagaan sosial yang lebih kompleks dibandingkan dengan komunitas dalam masyarakat tradisional. Hal ini terjadi karena komunitas dalam masyarakat modern itu didorong oleh iptek atau ilmu pengetahuan teknologi, sehingga komunitas dalam masyarakat modern itu lebih mudah berinteraksi, lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Nah, contohnya Ibu gambarkan seperti ada komunitas pecinta lingkungan. Nah, mereka ini termasuk komunitas yang modern karena menggunakan iptek dalam penerapan komunitasnya dan perjalanan komunitasnya, di mana dia lebih mudah berinteraksi pastinya. Jadi interaksi yang dilakukan tidak hanya interaksi secara langsung, tapi bisa menggunakan berbagai sosial media seperti WhatsApp, Instagram, email, Twitter, dan lain-lain. Nah, dia bertukar informasi pun menjadi lebih mudah. Nah, informasi-informasi yang didapatkan mengenai perkembangan lingkungan bagaimanapun dengan dia menggunakan iptek juga lebih mudah diakses dan dia pastinya lebih update mengenai informasi-informasi lingkungan terbaru. Nah, selain itu, dia juga dapat mudah melakukan mobilitas sosial. Nah, dengan adanya iptek, dia dapat memperkenalkan komunitasnya kepada halayak sekitar. Nah, dengan dia memperkenalkan, dia juga bisa mengajak orang-orang untuk selalu menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan segala macamnya. Nah, dari gerakan-gerakan yang dilakukan kepada masyarakat tersebut tidak menutup kemungkinan mungkin saja akan ada donatur-donatur yang bisa membantu program-program yang dilakukan oleh komunitas ini, sehingga komunitas ini tidak hanya bisa dikenal oleh masyarakat lain, tapi dia juga bisa melakukan mobilitas sosialnya. Selanjutnya ada kekuatan pengikat komunitas. Pada umumnya, komunitas itu memiliki sifat horizontal. Jadi, jika terdapat perbedaan seperti perbedaan agama, pekerjaan, jenis kelamin, anggota yang ada di dalam komunitas tersebut dianggap kedudukannya setara atau horizontal. Lalu, sebenarnya apa sih kekuatan pengikat komunitas itu? Kekuatan pengikat komunitas itu adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosial yang berdasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, dan sosial ekonomi. Karena diikat batas lokalisasi atau wilayah geografis, maka dari itu setiap komunitas memiliki cara dan mekanisme sendiri untuk menanggapi keterbatasan yang dimilikinya dan untuk menanggapi perkembangan kemampuan kelompoknya. Nah, contohnya seperti ini. Jika terdapat dua komunitas yang berasal dari jenis komunitas yang sama, seperti 1. Komunitas adat suku Baduy, 2. Komunitas adat suku Dayak. Nah, kedua komunitas ini kan sama-sama merupakan jenis komunitas adat. Namun, untuk menyikapi keterbatasan dan bagaimana caranya mengembangkan kedua komunitas ini, itu memiliki cara dan mekanisme yang berbeda, karena mereka berada di lokalisasi atau wilayah yang berbeda. Jadi, cara atau mekanismenya pun yang dilakukan adalah berbeda. Berikutnya ada unsur-unsur komunitas. Unsur komunitas yang pertama adalah seperasaan. Nah, seperasaan ini timbul akibat seseorang mengidentifikasi dirinya terhadap sebuah komunitas. Identifikasi di sini maksudnya adalah seseorang tersebut berusaha untuk menentukan atau menetapkan identitasnya di dalam komunitas tersebut.
Ketika sudah dilakukan identifikasi, maka timbullah suatu kedekatan di antara masing-masing anggota di dalam komunitas tersebut. Ketika sudah terjalin kedekatan di antara masing-masing anggota, maka masing-masing anggota mempunyai tujuan yang ingin diwujudkan. Contohnya seperti jika komunitasnya adalah pecinta hewan, mereka memiliki tujuan untuk membangun pet shop atau mereka memiliki tujuan untuk memelihara hewan-hewan liar yang terlantar, yang dibuang dan segala macamnya. Nah, itu contoh-contoh tujuan yang ingin mereka wujudkan. Selain itu, seperasaan ini juga timbul akibat seseorang di dalam komunitas tersebut atau masing-masing anggota di dalam komunitas tersebut itu sudah mengatakan kata kami, di mana kami ini sudah menjelaskan bahwa memang mereka seperasaan, mereka merasakan hal yang sama, mereka sudah menjelaskan bahwa mereka bagian dari kelompok atau komunitas tersebut. Nah, unsur yang kedua adalah sepenanggungan. Sikap sepenanggungan menunjukkan setiap anggota kelompok menyadari perannya masing-masing. Nah, ini dapat diambil contoh dari komunitas KMM UNJ yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di mana mereka kan merupakan komunitas yang memang anak-anak perantauan dari Minang ke Jakarta gitu kan untuk menempuh pendidikannya. Maka dari itu di sepenanggungan ini mereka itu memiliki sepenanggungan yang sama gitu, nasib yang sama, yaitu sama-sama merantau di Jakarta untuk menempuh pendidikan. Maka dari itu mereka itu harus menyadari perannya masing-masing, yaitu harus belajar dengan giat untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah, unsur komunitas yang ketiga adalah saling memerlukan. Kedekatan wilayah menimbulkan rasa ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan, baik fisik maupun non-fisik. Nah, karena ada kedekatan wilayah, mereka jadi saling memerlukan, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Contohnya dalam kegiatan gotong royong. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya mengenai kearifan lokal, apakah pembahasan mengenai komunitas ini sudah cukup jelas? Baik, Bu, sudah jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Kita langsung masuk saja ke materi yang selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal biasa juga disebut sebagai local wisdom, di mana local wisdom terdiri dari dua kata, yaitu lokal dan wisdom. Lokal memiliki arti setempat, sedangkan wisdom memiliki arti kearifan, atau bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. Terdapat berbagai pengertian mengenai kearifan lokal atau local wisdom ini. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Sedangkan menurut salah satu tokoh yaitu Iketut Gobiah, kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajak dalam suatu daerah. Perpaduan nilai Tuhan dan nilai masyarakat menjadi pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal, nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bersifat universal. Nah, berdasarkan berbagai pengertian mengenai kearifan lokal ini, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Proses terbentuknya kearifan lokal. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai proses terbentuknya kearifan lokal, Ibu akan memberitahu sebenarnya apa sih tujuan dari kearifan lokal ini? Nah, tujuan dari kearifan lokal ini untuk pemecah masalah yang dihadapi dalam kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, proses terbentuknya kearifan lokal yang pertama adalah
terbentuk dari pengetahuan lokal terkait fenomena alam dan sosial, yang dimana masih bersifat subjektif atau kesepakatan. Kearifan lokal ini melalui proses trial and error. Jadi, dari pengetahuan lokal yang dimana masih bersifat subjektif dan hanya sebuah kesepakatan, ini dilakukan proses trial and error atau dilakukan proses coba-coba. Nah, selanjutnya, jika sudah didapat caranya dan dapat terbukti, maka ditiru dan diikuti oleh masyarakat, di mana keikutsertaan masyarakat ini terjadi secara sukarela dan tanpa adanya paksaan. Nah, proses yang ketiga adalah pengetahuan yang awalnya subjektif dan hanya sebuah kesepakatan, ketika masyarakat sudah ikuti, sudah meniru, maka diturunkan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Maka terbentuklah suatu kearifan lokal. Nah, contoh dari kearifan lokal ini adalah di sini Ibu sudah memberikan gambar ada 3 tong sampah yang memiliki warna yang berbeda-beda. Di pojok paling kiri ada tong sampah berwarna hijau, di mana untuk sampah jenis organik. Di tengah ada tong sampah berwarna kuning, di mana untuk jenis sampah non-organik. Dan di pojok kanannya ada sampah berwarna merah untuk jenis sampah dari bahan yang berbahaya. Nah, ketiga tong sampah ini merupakan hasil dari kearifan lokal ini. Nah, di mana 3 jenis tong sampah ini merupakan berasal dari permasalahan yang ada di masyarakat, di mana masyarakat tadinya membuang sampah itu ya ditumpuk aja, semua jenis-jenisnya dijadikan satu, sehingga mempersulit dalam pemilahannya, di dalam pendaur ulangannya. Bahkan ada juga masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Nah, dengan adanya pemilahan sampah ini dari berdasarkan jenis-jenisnya, tentunya memiliki manfaat, jadi mempermudah proses daur ulang di TPA, sehingga sampah tidak menumpuk. Nah, dengan memilah-milah sampah ini, untuk sampah yang organik bisa langsung diolah mungkin untuk membuat pupuk, untuk sampah yang non-organik seperti plastik bisa diolah mungkin untuk membuat cenderamata. Nah, jadi yang pastinya memiliki manfaat yang sangat baik. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur kearifan lokal. Unsur kearifan lokal yang pertama adalah pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal merupakan info tentang keunikan lokal, serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menghadapi masalah. Nah, keadaan ini terjadi karena masyarakat mendiami atau bermukim di daerah tersebut cukup lama, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, contohnya Ibu di sini ngasih gambar rasi bintang Orion. Nah, di mana rasi bintang Orion ini untuk menandai pergantian musim. Nah, pada masyarakat Jawa, mereka menggunakan rasi bintang Orion ini untuk menandakan pergantian musim dan pedoman menentukan musim melalui Pranoto Mongso atau kalender musim. Selanjutnya ada nilai lokal. Nilai lokal merupakan kearifan lokal yang dilandasi nilai-nilai yang sesuai lingkungan demi kepentingan bersama. Contohnya adalah nilai lokal yang terkandung dalam bahasa. Nah, bahasa ini memiliki nilai-nilai kearifan lokal karena di dalam bahasa terdapat sebuah tradisi, kebiasaan suatu masyarakat daerah tertentu. Nah, contohnya seperti bahasa yang digunakan pada masyarakat Bali. Nah, mereka ini memiliki tingkatan di mana terdapat bahasa Bali alus, Bali Madya, dan Bali kasar. Nah, penggunaan 3 tingkatan bahasa ini juga pasti digunakan pada saat yang berbeda-beda. Misalkan, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan pemuka agama, pastinya menggunakan bahasa Bali yang halus, di mana penggunaan bahasa Bali yang halus ini memiliki arti atau makna juga sebagai penghormatan kepada orang yang dihormati, kepada orang yang lebih tua. Nah, seperti itu.
Unsur kearifan lokal selanjutnya ada keterampilan lokal. Keterampilan lokal merupakan kemampuan masyarakat untuk membuat sebuah aktivitas sesuai dengan lingkungannya, di mana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya bersifat ekonomi subsistem, yaitu dilakukan dengan cara melakukan keterampilan hidup atau life skill. Nah, pada contoh kali ini, Ibu memberikan contoh penggunaan bubu dalam penangkapan ikan, di mana dengan menangkap ikan menggunakan bubu, masyarakat dapat melatih keterampilannya. Selain itu, dia juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu masyarakat dapat mengonsumsi ikan secara langsung atau dia juga dapat menjual ikannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat juga turut serta dalam menjaga kelestarian air dan habitat ikan. Selanjutnya ada kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal merupakan pemahaman religiusitas masyarakat lokal, di mana hanya dipeluk oleh suku atau masyarakat setempat saja. Nah, dia itu muncul dan berkembang di lokalitas dengan latar belakang kehidupan, tradisi, adat istiadat, dan kultur yang berbeda. Nah, contohnya di sini adalah kejawen yang ada di Jawa. Unsur-unsur kearifan lokal yang terakhir ada hukum lokal. Hukum lokal ini hanya berlaku di daerah tersebut. Nah, biasanya ini berupa hukum adat, di mana tidak tertulis dan memiliki kandungan kemasyarakatan kekeluargaan. Contohnya ini adalah larangan memasuki hutan keramat di Kampung Naga. Larangan ini ditetapkan agar menjaga kelestarian hutan, yaitu di mana masyarakat dilarang untuk memasuki hutan keramat itu agar masyarakat tidak mengambil kayu atau tanaman obat yang ada di hutan tersebut. Selanjutnya ada fungsi kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal yang pertama adalah sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Kearifan lokal muncul akibat interaksi manusia dengan alam. Nah, contohnya mungkin seperti yang Ibu paparkan sebelumnya, yaitu mengenai larangan memasuki hutan keramat di Kampung Naga. Hal tersebut dilakukan memang untuk menjaga agar kayu dan tanaman obat di dalamnya tidak dirusak atau tidak diambil oleh masyarakat. Selanjutnya ada sebagai pengembangan sumber daya manusia, di mana menyadarkan masyarakat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Yang ketiga adalah sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kearifan lokal berasal dari trial and error. Nah, sudah Ibu jelaskan juga sebelumnya di mana terdapat proses trial and error di urutan yang pertama, di mana untuk mencoba pengetahuan dan kebudayaan yang sudah dikembangkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah sebagai petua kepercayaan dan pantangan. Memuat dimensi nilai lokal, masyarakat memiliki sesuatu yang dianggap baik dan dicita-citakan. Nah, sudah pasti kearifan lokal itu memang tujuannya sebagai hal yang memiliki manfaat untuk masyarakat. Jadi, kearifan lokal bisa sebagai petua, kepercayaan, dan pantangan untuk masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada kearifan lokal sebagai cerminan budaya bangsa. Nah, di mana cerminan budaya bangsa ini kalau di Indonesia contohnya adalah gotong royong. Kenapa gotong royong? Gotong royong ini diyakini memiliki banyak manfaat, seperti memupuk kerukunan antar warga dan mempererat hubungan sosial. Nah, karena manfaatnya yang baik ini, maka dari itu gotong royong pun diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat Indonesia, membudaya dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Selanjutnya ada kearifan lokal dan pengaruh globalisasi. Nah, berbicara globalisasi, sudah pasti ini berbicara tentang global, dan globalisasi ini membawa pengaruh besar bagi kehidupan suatu bangsa. Bahkan globalisasi juga perlahan-lahan menggerus kearifan lokal dalam masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan sosial bagi masyarakat. Nah, di antaranya pengaruh globalisasi itu adalah yang pertama, berkembangnya budaya luar membuat masyarakat enggan untuk mengembangkan kesenian lokal. Yang kedua, paham liberal dari barat mendorong sikap individualisme dan memudarkan gotong royong. Yang ketiga, lebih mencintai produk asing dibandingkan dengan produk lokal. Dan yang keempat adalah banyak suatu adat tersingkir,
untuk kepentingan eksploitasi. Nah, untuk mengatasi pengaruh globalisasi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kearifan lokal ini bisa menjadi solusi dalam mengatasi pengaruh tersebut. Di antaranya adalah mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang terakhir adalah mampu memberi arah perkembangan budaya. Nah, kearifan lokal ini pasti manfaatnya banyak banget dong, dan dia bisa juga untuk mengatasi pengaruh dari globalisasi. Tapi tidak selamanya dengan adanya globalisasi itu membawa pengaruh negatif. Juga terdapat pengaruh-pengaruh positif yang globalisasi berikan, seperti dalam penggunaan iptek yang sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan, itu berguna untuk meningkatkan kualitas dalam komunitas, seperti bisa mempermudah komunikasi, dan interaksi yang ada, dan bisa juga meningkatkan mobilitas sosial. Sampai sini penjelasan mengenai kearifan lokal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Selanjutnya kita masuk ke sesi evaluasi, di mana Ibu sudah menyediakan 10 soal pilihan ganda. Soal nomor 1 kita bahas bareng-bareng ya. Soalnya adalah, perhatikan ciri-ciri berikut. Yang pertama, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Yang kedua, mempunyai kemampuan membarukan. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar dalam budaya asli. Yang keempat, memiliki kemampuan mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat. Yang kelima, mampu bertahan walaupun terdapat pengaruh dari budaya luar. Ciri-ciri kearifan lokal yang memiliki kemampuan bertahan hingga sekarang ditunjukkan oleh nomor A, B, C, D, atau E. Jawabannya adalah A, 1, 3, dan 5. Dimana nomor 2 untuk Putri Widya, komunitas adalah yang mana, Putri, jawabannya? Saya, Bu. Nomor 2 jawabannya D. Oke, benar. Jawabannya adalah D. Dapat kita artikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dan dapat diikat kesamaan kepentingan atau common interest. Pertanyaan ketiga untuk alam. Seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan merupakan unsur-unsur perasaan komunitas menurut? Jawabannya B, Bu. Oke, baik. Benar. Jawabannya adalah B. Pertanyaan nomor 4 buat Dimas. Adanya globalisasi dan masuknya budaya barat yang negatif membuat nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat semakin pudar. Salah satu dampak pudarnya kearifan lokal yaitu Nomor 4 Bu. Oke, benar. Jawabannya adalah E. Mudah terjadi perselisihan dalam masyarakat dan cenderung menjadi kekerasan. Ayo Dimas, lebih fokus lagi, jangan tidur ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, kembali buat alam. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tepat terkait realitas kearifan lokal adalah? Jawabannya E, Bu. Oke, benar. Jawabannya adalah E. Kearifan lokal merujuk pada ciri khas suatu daerah. Oke, baik. Pertanyaan nomor 6 kita bahas bareng-bareng ya. Dalam komunitas terdapat unsur lokalitas yang dijalankan antar anggotanya. Unsur lokalitas antar anggota komunitas digunakan pemerintah dan swasta untuk? Jawabannya adalah? Ya, benar. Jawabannya itu adalah D. Menyusun program pemberdayaan komunitas agar tepat sasaran. Nah, pertanyaan nomor 7, kembali lagi buat Putri. Pernyataan yang tepat terkait komunitas lokal yaitu? Jawabannya apa, Putri? Saya, Bu. Nomor 7 jawabannya D. Oke, benar. Jawabannya itu adalah D. Bermukim atau mencari nafkah di wilayah tertentu. Nah, pertanyaan nomor 8 untuk Novi. Tradisi-tradisi yang dimiliki masyarakat Indonesia banyak yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, seperti yang terlihat pada masyarakat di Bali bidang pertanian, yaitu, ayo apa jawabannya Novi? Jawabannya yang A, Bu.
Oke, benar. Jawabannya itu adalah A, sistem sengkedaan pada lahan yang berbukit. Pertanyaan nomor 9 masih sama untuk Novi juga. Di bawah ini merupakan komunitas berdasarkan kesamaan minat, kecuali, ayo Novi lebih teliti lagi. Jawabannya yang A, Bu. Ya, betul. Jawabannya adalah A, komunitas Baduy. Karena komunitas Baduy itu adalah komunitas adat. Pertanyaan terakhir nomor 10 untuk Dimas. Hukum larangan memasuki hutan keramat dalam masyarakat Kampung Naga merupakan salah satu contoh hukum. Apa Dimas jawabannya? Nomor 10 Delta, Bu. Oke, benar. Jawabannya itu adalah hukum adat atau hukum lokal ya. Terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah memerhatikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.